Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzarrul Farm, dan kali ini saya akan ngebahas tentang ngelanjutin proses cabut pasang yang kemarin. Jadi tahapan prosesnya itu sebelum teman-teman cabut pasang yang harus diperhatikan ini ada 3 langkah. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan jangan di skip ya, karena untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga di share ya, dibagikan biar teman-teman banyak yang tahu. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama ini koloni ini untuk apa sih? Koloni ini tujuannya untuk pencarian materi. Kalau teman-teman pada belum tahu, lihat di video yang sebelumnya. Ini koloni ini untuk pencarian materi yang teman-teman harus pahamin. Pencarian materi ini birahi bunyi bisa terjadi karena koloni. Nah, yang kedua, yang di koloni ya, kita rinciin dulu, kita pakemin dulu. Jadi yang koloni ini yang sudah saya bilang, poin penting koloni ini ada 2. Pertama itu dari pakan, kedua dari penjemuran. Pakan itu kenapa sih kita harus main koloni? Itu dulu deh. Kenapa kita harus main koloni? Pertama untuk pencarian materi. Nah, kenapa kita harus pakai pakan? Kita harus sabar, karena yang namanya koloni ini sudah pasti birahi. Ketika birahinya up di tingkat sini, emosinya pasti rendah di tingkat di sini. Dan rata-rata kebanyakan kita harus main di penjemuran, jadi kita bisa naikin, bisa seimbangin. Kalau misalkan kita nggak seimbangin dari penjemuran, ini nggak bakalan gacor, ini cuma ngeriwit. Ini nggak bakalan gacor, ini cuma ngeriwit doang hasilnya ya. Nah, pakannya juga harus diperhatikan. Kalau misalkan emang burung sudah di tingkat di sini, pakai pakan tinggi, ya pasti tinggi terus. Walaupun penjemurannya ada, dia pasti bertahap naik terus nggak bakalan bisa seimbang. Itu intinya. Nah, yang tahapan langkah yang kedua itu ada di sistem single. Sistem single itu non jemur, non mandi, pakannya harus kenceng. Kenapa pakannya harus kenceng? Diwajibin kenceng karena yang namanya sendiri itu tanpa penjemuran emosinya naik secara alami. Tanpa kita harus bantu penjemuran pun di sini bisa naik sendiri. Satu burung satu ruangan, tanpa ada burung-burung yang lain, tanpa ngeliat burung-burung yang lain, udah di situ aja. Cuman jangan terlalu lama. Kalau kita terlalu lama juga kita mumet juga proses jantan. Karena gimana caranya itu dalam hitungan bulan ini kita harus bisa. Makanya pemilihan materi itu harus dimatanginnya di sini. Matanginnya di sini, nggak bisa langsung di sini. Di sini agak susah. Kalau di sini di koloni aja belum matang, apalagi kita ke tahap selanjutnya gitu. Ketika kita udah tahap single, udah enak, udah rajin, udah bocor, walaupun belum dobelan, walaupun suaranya masih vector, kita ngambil langsung ke tahap ketiga. Langkah ketiga itu untuk apa sih? Itu pertama untuk menguatkan gacornya, untuk jalan lapangan bisa, untuk menambah durasi bisa, untuk stabilin bisa, pokoknya banyak lah macamnya. Nah, teman-teman, yang langkah ketiga ini yang kemarin saya sudah sebutin, itu cuma ditempel, paling cepat itu 3 hari, paling lama seminggu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, jangan takut buat kawinin burung. Karena apa? Ketika dia udah kawin memang drop, kenyataannya memang drop, tapi itu paling cepat cuma seminggu. Kalau teman-teman emang ribet, pusing buat ngawininnya, habis kawin pasti drop. Bisa di single tanpa mandi, tanpa jemur, bahkan kenceng, udah itu karena emosinya naik pasti secara alami. Nah, bisa juga teman-teman ketika dikawinin itu, bisa teman-teman itu langsung masukin ke koloni lagi. Kenapa sih kita ada 3 tahapan, dan penjemuran juga ada 3 tahapan? Kenapa di koloni wajib tapi harus diraba ya? Ada juga memang burung yang di koloni tapi seharusnya butuh jemur, dia tidak butuh jemur.
Nah kedua, penjemuran ya, penjemuran di koloni wajib tapi diraba yang tadi saya bilang. Nah yang kedua, kenapa di ruangan sendiri itu tidak perlu jemur? Karena apa? Yang kita cari ini bukan vektornya. Kalau misalkan burung sendiri, burung memang dasarnya sudah vektor, sudah ngoek-ngoek, kebanyakan ngepak sayap, kita pakai penjemuran yang ada malah tambah ngepak sayap, yang ada malah vektor. Itu. Jadi yang ketiga ini sebenarnya agak wajib Cak. Cuman teman-teman perhatikan, kalau misalkan emang dia di sistem cabut pasak itu ketika kita jemur dia terlalu banyak ngoeknya, itu di stop aja jemurnya, jadi nggak usah pakai penjemuran, nggak apa-apa. Yang penting asalkan dia selama masih dia gacor, selama dia masih mau keluar durasinya, itu nggak masalah. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir burungnya durasinya pendek, pasti itu. Karena yang sudah saya bilang tuh, yang ada vlognya, video yang benar-benar dari koloni itu yang palanya botak, yang saya sering daily vlog. Nah itu burung-burung yang palanya botak itu benar-benar dari koloni, itu dari 0 detik sampai bisa sekarang 30 detik, sampai sekarang ke tahap step finishing, step cabut pasang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang penting intinya sabar, konsisten. Kalau memang teman-teman pengen merubah settingan, sebenarnya itu seminggu sekali aja, atau paling lama kalau bisa sebulan sekali itu. Nah jadi itu prosesnya, proses 3 langkah yang video sebelumnya itu mungkin teman-teman masih bingung kenapa harus seperti ini, karena memang seperti itu. Oke, kalau misalkan emang teman-teman dari 3 langkah ini teman-teman nggak main koloni tapi mencari materi yang birahi bunyi, itu masuk ke step 2 bisa, masuk ke step 3 bisa. Step 2 sebenarnya tinggal tergantung kitanya sih, karena memang dari tujuan koloni kan yang kita cari itu materi. Nah ketika masuk single itu kita memperkuat gacornya atau bikin bocor gacornya. Ini dobelan bukan di sini, dobelan carinya tuh bukan di sini, tapi dobelan itu carinya di tahap ketiga, di tahap finishing atau tahap cabut pasang. Itu semakin kita sering ngawinin atau mungkin kita telorin, itu semakin nadanya berubah. Dobelan mudah-mudahan bisa keluar dari sini, atau enggak kita nunggu ngelornya bisa jackpot. Itu poin-poin yang pentingnya seperti itu. Enak kita ngawinin burung, tapi teman-teman jangan berpikiran kayak gini, burungnya belum gacor, belum masuk tahap pertama, belum masuk tahap kedua, udah masuk ke tahap finishing. Itu bisa, cuman burung-burung yang mungkin orang bisa bilang rezeki, burung-burung yang memang sudah nadanya sudah memang benar-benar kering, kita bisa masuk ke tahap cabut pasang itu. Jadi teman-teman mungkin itu aja, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Ini itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.